Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, ada berita yang menyatakan bahwa utang pinjol ya di Indonesia ini sedang meningkat. Gitu. Wah, ekonomi lagi susah, utang pinjol meningkat, nanti gagal bayar meningkat, akhirnya pinjol-pinjol ini bangkrut. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ya, akhirnya Indonesia ya dimulai dari Agustus, bulan kemerdekaan ya, dari negara Indonesia ini ya itu akan terbebas dari yang namanya pinjaman online yang sudah menyengsarakan masyarakat Indonesia ya. Mungkin kalau pemerintah tidak mau menyapu bersih pinjol, ya alam lah gitu kan, alam yang akan menyapu bersih pinjol-pinjol ini ya, mulai dari ekonomi ya yang tidak stabil ya kan, jadinya orang-orang pada pinjam ke pinjol, bayarnya nggak bisa, pinjol-pinjol pada bangkrut. Ya, kita tahu sendiri OJK tidak peduli dengan pinjol ya. Mau pinjol ini bangkrut, mau pinjol ini ada, ya silakan saja Anda mau bangkrut, silakan. Ya, banyak ya pinjol-pinjol seperti Danafix dan lain-lain. Ya, pinjol ini bangkrut, ya sudah, gitu loh ya, nggak ada penjelasan gimana-gimana, dan ya tidak ada lagi pembukaan pinjol-pinjol baru. Tidak ada lagi pendaftaran untuk membuka pinjol-pinjol di Indonesia, sudah ditutup oleh OJK. Nah, ya akhirnya sebentar lagi guys, ya sebentar lagi, jangan putus asa ya, sebentar lagi kita akan menuju Indonesia bebas dari pinjol, bebas dari penjajah keuangan ini. Oke, nah jadi guys ya, di sini ada beritanya sangat unik sekali ya, dan ini juga bisa membuka mata Anda ya. Bagi Anda yang masih galbay-galbay di pinjol, wajib nonton video ini ya, karena ini bisa membuka mata Anda tentang dunia finance, khususnya perkreditan, kredit mobil, motor, pinjol juga gitu. Oke, nah langsung saja kita buka ya. Nah, di sini ada berita ya, marak nasabah minta bantuan ormas saat cicilan macet. Ini respon OJK. Belakangan ini ramai oknum organisasi masyarakat atau ormas yang diduga melindungi debitur bermasalah dan bahkan mengambil alih kendaraan yang belum lunas cicilannya. Hal ini pun menjadi ancaman bagi industri multifinance gitu ya. Nah, sebenarnya dari sini ya, kita itu sudah kebuka guys, mata kita itu ya. Ini membuka tabir ya, yang selama ini jarang diketahui oleh nasabah-nasabah ya di Indonesia. Ini juga merupakan pendidikan yang penting tentang perkreditan ya untuk masyarakat Indonesia. Ya, dari satu kalimat, dari satu paragraf, apa terbukanya? Ormas ya, ini menjadi ancaman bagi industri multifinance. Gitu ya. Kenapa? Kok sebuah ormas bisa menjadi sebuah ancaman perusahaan multifinance yang sangat kaya raya sekali guys. Oke, bukannya perusahaan yang sangat kaya raya ini bisa menuntut ormas tersebut, ya kan? Contoh misalkan, ya kita ambil leasing mobil, ya. Misal hari ini ada 100 orang yang ingin ambil mobil HR-V, misalkan, ya kan? Seluruh Indonesia ada 100 orang, ya di Kalimantan 2, ya di Jawa Barat ini ada 8 gitu ya, dan lain-lain, itu totalnya ada 100. Ya ada 100 orang dan ingin mengambil kredit HR-V semua. Misalkan 100 ya. Harga HR-V itu misalkan anggap saja ya 500 juta. Tuh, 500 juta ya guys. 500 juta dikali 100 orang ya. 50 miliar. 50 miliar guys. Harus setor kepada dealer Honda agar mobilnya bisa diturunkan, bisa dikirimkan ke leasing tersebut karena ada yang mau beli secara kredit. Gitu ya. 50 miliar. Ini baru satu hari guys ya. Kalau besoknya ada lagi ya 50 miliar lagi, 50 miliar lagi. Gitu kan ya. Ini ya 50 miliar cukup nggak sih kira-kira untuk menuntut sebuah ormas atau nyuapin ormas? Berarti multifinance, finance itu takut guys dengan yang namanya ormas. Nah, alasan takutnya ya bervariasi sebenarnya. Gitu ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa sih ya leasing ini ya takut dengan ormas gitu. Kita lanjut dulu ya di sini ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK disebut telah menerima keluhan dari beberapa perusahaan pembiayaan terkait kasus debitur kredit macet yang meminta perlindungan ke pihak-pihak tertentu agar kendaraan mereka tidak ditarik guys. Ya. Jadi leasing ini ngeluh
ya kepada OJK bahwa ada ormas melindungi nasabah-nasabah ini gitu kan. Kok kenapa bisa takut gitu ya? Ternyata ya finance, leasing, pinjol itu takut guys, mereka itu guys. Jadi kalau kalian ditagih, ya ini kita bicara pinjol gini ya. Yang ada jaminan BPKB-nya aja masih takut, apalagi yang tidak ada jaminan BPKB-nya guys, seperti di pinjol ya. Jadi bagi Anda yang gagal bayar di pinjol takut, itu tidak berdasar guys, takut Anda itu. Ya, itu hanya ilusi. Ilusi yang diciptakan oleh DC-DC. Nah, kita lanjut dulu di sini ya. Fenomena ini dalam beberapa kasus mengganggu proses eksekusi agunan yang sah secara hukum, ungkap Kepala Eksekutif bla 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 Agusman. Ya, lagi-lagi Bapak Agusman gitu ya. Nah, jika fenomena ini berlangsung lama, maka berpotensi mengganggu ekosistem pembiayaan secara menyeluruh, seperti terhambatnya proses hukum dan meningkatnya resiko kredit. Selain itu, dalam jangka panjang dapat menyebabkan akses pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan bagi masyarakat luas menjadi lebih terbatas. Nah, jadi para leasing-leasing ini ya, itu memang tidak berani untuk mengeksekusi barangnya, kendaraannya gitu ya, entah motor entah mobilnya itu. Ya, nggak berani guys, karena dibackingi oleh ormas. Ada ormas yang membackingi utang-utang tersebut, gitu ya. Nah, sebenarnya alasannya apa sih ya? Kenapa sih leasing ini bisa takut ya kan dengan ormas gitu? Nah, jadi gini guys ya, ormas itu punya kekuatan massa di lapangan guys, banyak ya. Kantor leasing bisa diserbu, gitu ya. Itu yang menakutkan, gitu ya, karena bisa saja anarki, gitu kan ya. Terus ormasnya juga ini kelebihan dan kekurangannya tuh begini guys, nyampur jadi satu kalau menurut saya. Ini ditakuti oleh aparat penegak hukum guys, ormas itu guys ya. Jadi bingung gitu loh, mau minta bantuan si leasing ini mau minta bantuan, bagaimana gitu kan? Yang dihadapin ormas, leasing ini menghindari digeruduk kantornya ini. Kalau sudah digeruduk ya, itu bikin macet satu, kalau sampai jadi keributan ya itu panjang guys urusannya guys, wah panjang pasti. Kalau misalkan ada yang terluka apa, wah gila itu panjang banget itu. Oke, nah selanjutnya yang kedua, jika leasing ini berurusan dengan ormas ya, proses hukum jadi rumit guys. Maksudnya seperti ini, secara hukum leasing memang punya hak menarik kendaraan yang masih kredit dan macet pembayarannya. Tapi kalau ormas ikut campur, masalahnya bisa melebar ke ranah politik guys, ke sosial, bukan murni hukum perdata ya. Nanti ya kan kami ormas yang pejabat ini dari partai ini ya guys. Jadi rumit hukumnya tuh guys nanti guys. Itulah kenapa banyak orang-orang lebih berlindung kepada ormas ya untuk masalah kredit sebenarnya dari dulu ya. Wah, udah dari tahun 2008 guys, kayaknya tahun 2005 sudah banyak guys ya yang kredit-kredit itu ya berlindung ke ormas ya. Nah, tapi kalau saya sih tidak mau membahas soal leasing ini terlalu dalam gitu ya, karena ini channel pinjol gitu ya. Tapi yang jelas kita sudah mengetahui bahwa ya yang namanya finance, leasing atau pinjol, ya kita bahas pinjol saja ya. Pinjol ini sebenarnya tidak menakutkan ya. Ketakutan Anda terhadap pinjol itu adalah ilusi yang dibuat oleh DC-DC pinjol ya. Kalau leasing saja takut dengan ormas yang isinya manusia, kok pinjol bisa berani dengan Anda? Nah, seperti itu guys ya. Leasing itu ya bisnisnya triliunan, miliaran ya. Anda hanya galbay 1 juta, 2 juta, waduh ya kan kayak orang apa. Nah, itu ilusi guys. Jadi ya dengan adanya video ini bisa saja membuka mata Anda bahwa kita ini jangan pernah takut dengan yang namanya pinjol-pinjol. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.